semuanya. Walaupun gue suka diduain, tapi kita dari kelompok 3. Di sini ada Yasha, ada Kandi, ada Ratu, ada Afifah, ada Nabila. Hari ini kita mau ke Museum Bali. Udah penasaran kan? Ikutin terus yuk. Nah guys, kita baru aja sampai di Museum Bali. Kalian tahu gak sih kenapa museum ini diberi nama Museum Bali? Ya, bener banget, karena museum ini berisikan lukisan-lukisan yang dilukis langsung oleh almarhum Pak Barli, seorang maestro seni lukis realis yang lahir di Bandung pada tahun 1921. Bukan hanya lukisan dari sang maestro aja, tapi juga ada hasil lukisan dari anak-anak sekolah Art School Pak Sanga, Art School Pak Agung, dan juga dari sekolah Anak Bumi. Ayo, pada tahu nggak sekolah Anak Bumi itu apa? Di museum ini juga ada koleksi mainan-mainan jadul mulai dari kaset, robot, pistol-pistolan, kartu, dan lainnya yang pastinya akan membuat kita merasa nostalgia dan pasti kangen banget sama permainan di zaman kecil. Hayo, kalian pernah mainin yang mana aja nih? Nah, kita sampai di lantai 3 di mana semua lukisan almarhum Pak Barli itu disimpan. Tapi sayang kita nggak boleh ngambil video terlalu banyak. Jadi ini aja ya yang bisa kita kasih. Kalau kalian penasaran jangan lupa datang ya. Hai semuanya, Jadi kita udah selesai dari Museum Bali. ikutin kita ke museum selanjutnya yuk. Halo semuanya, jadi kita udah sampai di Museum Kota Bandung. Ikutin terus yuk video kita. Dah. Siang semua, selamat datang di Museum Sejarah Kota Bandung. Museum ini sebetulnya di dalamnya ini menceritakan mengenai awal terbentuknya Kota Bandung, Bandung sebagai kota sampai sekarang gitu ya. Dari awal Bandung kan dulunya bukan kota sebelumnya, tapi sekarang sampai ke sekarang. Jadi di tahapan awal di museum ini kita belajar mengenal dulu mengenai bangunannya. Bangunan museum ini merupakan bangunan cagar budaya, di mana dulunya ini bangunan yang sekarang menjadi museum ini merupakan sekolah taman kanak-kanak milik dari Loge Sinjan, atau ini merupakan bagian dari kelompok Freemason ya, Freemason yang ada di Bandung. Selanjutnya kita mulai ke ini ya. Ini kaleidoskop perkembangan Bandung dari masa ke masa. Jadi sejarah Bandung itu kalau tadi di awal dimulai dari Wirantakusuma, tepatnya pada tahun 1810 mulai berdiri gitu. Bandungnya yang sekarang kita kenal. Kalau di sini sendiri kita bisa lihat gitu, ada ini gambar, istilahnya apa ya, mural atau gambar-gambar yang memperlihatkan tokoh-tokoh dan peristiwa yang ada di Bandung gitu. Kita lihat ada Soekarno, ada Dewi Sartika, ada beberapa demonstrasi penolakan negara Pasundan gitu. Negara Pasundan ini kan imbas dari konferensi meja bundar yang membuat Indonesia pada saat itu harus berubah menjadi negara federasi ya. Ini ruangan 1. Ruangan 1 ini sebetulnya menceritakan tentang tadi ya, perkembangan Bandung dari abad ke-17 sampai ke-18, sampai ke-19. Jadi misalkan bagaimana Kabupaten Bandung berdiri gitu tadi pada abad ke-17, tepatnya 1641 ini masih belum zamannya pendudukan Belanda gitu. Lalu mulailah Denles ada pada abad ke-18, ke-19, mulai ada pengaruh Belanda, sampai nanti bagaimana Bandung berubah menjadi yang dikenal sebagai Bandung Europe in the Tropen gitu. Ruang kedua ini
Ruangan kedua ini lebih ke bagaimana Bandung ini dari abad ke-19 sampai ke abad 20 mulai perkembangan Bandung dari abad 19 ke abad ke-20 dan menjadi lebih besar, lebih modern lagi gitu. Bisa kita lihat itu bagaimana kelengkapan Bandung sebagai kota ini juga ditunjang dari beberapa wilayah lainnya. Misalkan di sebelah barat Bandung ada Cimahi. Cimahi memang dipersiapkan menjadi kota militer, kota garnisun karena untuk pertahanan Bandung sebagai kota. Ruangan selanjutnya kita akan masuk ke ruangan 3 yang menceritakan tentang masa pergerakan di Bandung, khususnya pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ini di ruangan terakhir gitu pada tahun 46 divisi Siliwangi lahir gitu. Divisi Siliwangi ini kan jadi legendaris juga gitu. Lalu yang paling besar ini adalah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 gitu dan menghasilkan Dasasila Bandung. Fun fact buat kalian adalah yang pasti tersebar di mana-mana itu wali kota Bandung itu yang pertama Priyatnakusuma. Nah, padahal pada saat itu Priyatnakusuma hanya menjabat sebagai bupati. Yang sebenarnya menjadi wali kota pertama Bandung adalah Bertus Kopp dari tahun 1917 hingga 1928. Halo semuanya, jadi di sini aku Bella mau ngejelasin gimana sih awal mula kota Bandung. Jadi awal itu kan ada Dendels, kalian pasti tahu Dendels kan? Nah, Dendels tuh dia meresmikan jembatan yang melintasi Cikapundung. Jadi dia tuh bilang, coba usahakan bila aku datang kembali ke kota ini, ke tempat ini dia telah dibangun sebuah kota. Nah, dari situ jadi deh KM0 Kota Bandung. Di sini ada aku Kandi. Di sini aku mau ngasih satu fun fact di ruangan ketiga. Nah, fun fact-nya itu apa sih? Jadi di ruangan ketiga ini ada peta yang ngejelasin tentang perkembangan kota Bandung untuk kedepannya. Rencana awal aja sih. Nah, gimana sih rencana pengembangannya? Ini dia gambarnya. Halo semuanya, nama aku Ayasa. Di sini aku bakal ngejelasin fun fact di ruangan keempat. Di sini itu ada Bandung Lautan Api. Siapa sih yang nggak tahu Bandung Lautan Api? Tapi fun fact-nya itu Bandung Lautan Api terjadi karena bentuk perlawanan dari warga Bandung sendiri atau penduduk Bandung oleh sekutu. Halo semuanya, di sini aku Nabila Ayu. Nah, di ruangan terakhir ini atau di ruangan kelima, di situ aku mau ngasih tahu nih fun fact yang ada. Fun fact yang ada yaitu adalah kunjungan Raja dan Ratu dari Muang Thai. Nah, Muang Thai sendiri kalian tahu nggak sih artinya apa? Muang Thai sendiri artinya adalah negara Thailand yang tidak pernah dijajah. Pada saat Ratu dan Raja Muang Thai berkunjung ke Indonesia, mereka itu mengunjungi curug yang ada di Dago dan membuat sebuah prasasti yang bertuliskan tulisan Thailand. Halo semuanya. Nah, kalian lihat nggak sih ini bangunan apa? Pasti nggak asing kan? Nah, ini adalah bangunan Boskar. Jadi Boskar itu didirikan di Lembang. Nah, sekarang jadi Patung Bandung. Tuh. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi, bangunan Boskar ini merupakan bangunan terkenal yang ada di Bandung, yang ada di Lembang. Nah, tapi kayaknya bangunan ini pasti terkenal deh untuk beberapa orang yang pecinta film. Nah, coba tebak untuk yang sangat pecinta film, ini pernah muncul di film apa ya? Bangunan-bangunan sejarah zaman dulu dan budaya-budaya zaman dulu itu ternyata bisa dikomunikasikan secara digital ya. Salah satunya melalui film. Iya, bener banget. Dinda, Geger Kalong. Kalau misalnya jalan lewat sini, sering lihat. Sebelumnya karena emang suka datang ke museum, terus belum pernah dan pengen coba lihat dan pengen lebih ngenalin apa aja sih yang ada di dalam museum ini. Keren soalnya banyak pengetahuan yang aku nggak dapat di sekolah ternyata ada di sini, jadi aku bisa baca. Bagus soalnya yaitu banyak yang nggak ada di sekolah ada di sini. Membantu. Soalnya kayak di sini kan kayak ada timelinenya ya, jadi lebih kebantu gitu loh, nggak berceceran. Ya, saya Garbi Cipta Perdana.
sebagai analis cagar budaya dan koleksi museum di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kalau museum ini sebetulnya baru mulai ada inisiasi pembangunan museum itu sekitar tahun 2016 ya, dan mulai diresmikan itu 2018. Jadi sebetulnya inisiasinya ada oleh Pak Ridwan Kamil pada saat itu, tapi diresmikannya oleh Pak Oded gitu, Pak Oded. Jadi sampai sekarang, tapi sempat vakum sampai 2 tahun karena pandemi gitu. Dan baru buka lagi itu bulan Juni. Saya sih sama aja sih, cuman kalau saya mengamati banyak pengunjung ini jadi spot favoritnya di mural yang ruangan utama gitu ya. Karena memang istilahnya sekarang kan sangat bagus untuk difoto ya, instagramable gitulah. Kalau kami sendiri sih caranya kami mulai menggalakkan lagi melalui media sosial sih, khususnya di Instagram ya. Karena jujur itu memang museum ini banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditambahkan gitu. Tapi mengingat sumber dayanya belum ada ya, jadi kami mengupayakannya semaksimal mungkin dengan melalui media Instagram saja sih kalau saat ini. Tempat kerja lah bagi saya. Tapi ya di sini saya kira kalau orang-orang yang ingin mau tahu lebih lanjut tentang Bandung gitu dengan cara yang mudah ya datang ke sini gitu ya. Karena apa? Kita bisa memahami Bandung secara 300 atau 400 tahun sebelum sekarang itu dengan datang ke sini, dengan baca paling juga sejam gitu, kita udah bisa dapat ringkasannya lah. Tentunya itu berdasarkan hasil riset oleh tim pendirian museum gitu. Risetnya juga, jadi kan si riset ini tentunya mengambil sumber-sumber sejarah yang valid juga ya. Jadi yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu, dan yang menyusunnya pun bukan asal-asalan lah ya, memang ahlinya gitu. Jadi sumbernya ya kalau sumber-sumber foto bisa dilihat kan di ruangan terakhir ada sumber-sumber foto kayak KILTV gitu ya, lembaga kebudayaannya Belanda itu, lalu juga di arsip-arsip nasional seperti itu. Banyak sih gitu. Jadi memang kalau saya perhatikan tadi, bagusnya museum ini bisa meringkas sejarah yang sebegitu panjang dengan narasi yang populer gitu lah. Betulnya saya nggak sering juga sih menjelaskan gitu. Tapi kalau misalkan saat saya di sini ada yang ingin dijelaskan ya saya berupaya menjelaskan gitu. Beberapa bulan Desember yang lalu gitu memang ada dari Jerman ya, ada beberapa kunjungan turis mancanegara gitu ya, dijelaskan menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Nah, gimana nih penjelasan kita tadi? Semoga apa yang kita jelasin dapat bermanfaat bagi kita semua. Dadah! Di sini ada. ulang deh. Ikut. Vlog. Foto loh. Hai semuanya. Jadi kita fun fact dari kenapa? Aja tung